Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi ke channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang gadis bernama Mio yang cintanya bertepuk sebelah tangan dan dirinya memutuskan untuk menjadi seekor kucing agar dia bisa terus bersama dengan seseorang yang dicintainya itu. Bagaimana kisah ini akan berakhir? Apakah Mio akan tetap menjadi kucing untuk selamanya agar dia bisa terus bersama dengan orang yang dikasihinya? Langsung kita simak saja alur cerita dari film A Whisker Away ini. Film ini dimulai dengan percakapan Mio Sasaki, seorang gadis SMP biasa dengan ibu kandungnya. Mereka membicarakan tentang keinginan ibunya agar Mio dapat tinggal bersamanya dan meninggalkan ayahnya. Karena diketahui orang tua Mio telah bercerai beberapa waktu lalu. Mio yang kesal mendengar perkataan ibunya pergi meninggalkannya. Dia merasa benci dengan semua hal yang telah terjadi dan ingin menghilang dari dunia ini, katanya. Beberapa saat kemudian Mio bertemu dengan seekor kucing yang menyerupai wujud manusia, menawarkannya sebuah topeng kucing. Dan scene pun berganti. Di sekolah, Mio memiliki seorang teman dekat bernama Fukase Yuriko. Dia juga memiliki seseorang yang disukainya. Orang itu bernama Hinode Kento, teman sekelasnya yang terus dia kejar bahkan dengan tingkah laku konyolnya yang sepertinya malah membuat Hinode ilfil. Yuri sebagai temannya pun terus memberikan pengertian kepada Mio bahwa Hinode jelas tak tertarik kepadanya, tapi Mio tetap tak mau menyerah. Mio kemudian bercerita kepada Yuri bahwa di saat festival lalu, dirinya bertemu dengan Hinode dan berduaan bersama di kuil dekat festival berlangsung. Tapi Yuri berkata bahwa Mio malah ngelantur karena mencampur adukan kenyataan dan fantasi. Di rumah, Mio tinggal bersama ibu tiri, ayah, dan juga seekor kucing bernama Kinako milik ibu tirinya. Di sini juga diketahui bahwa hubungan Mio dengan ibu tirinya tidaklah sedekat itu. Malah Mio cenderung menjauhi percakapan dengan ibu barunya. Di tempat lain, Hinode yang baru saja pulang dari rumahnya dimarahi oleh ibunya karena dia tak mengumpulkan lembar survei masa depannya. Hinode lalu bergegas pergi menuju halaman belakang rumahnya. Dia mencari kucing liar yang dia beri nama Taro, hingga tiba-tiba kucing kecil berbulu putih tersebut meloncat menghampiri Hinode. Seperti biasa, Hinode memberi makan Taro. Menurutnya, kucing tersebut adalah reinkarnasi anjing peliharaannya dulu yang telah mati. Makanya dia beri nama Taro. Beberapa waktu kemudian, Taro pergi meninggalkan Hinode. Dia berjalan menyusuri gang, menaiki atap rumah, melompat, dan seketika itu kucing tersebut bertransformasi menjadi seseorang bernama Mio. Di sini pun diketahui bahwa Mio dapat berubah wujud menjadi kucing dengan sebuah topeng, dan mungkin perkataannya tentang dia bertemu dengan Hinode di festival pun benar adanya, walaupun dia berbentuk kucing pada saat itu. Kembali ke masa lalu, ke masa di mana Mio baru saja mendapatkan wujud kucingnya, dia kembali bertemu dengan seekor kucing penjual topeng yang menawarkan topeng manusia untuk para kucing dan topeng kucing bagi para manusia yang ingin merubah hidupnya. Penjual tersebut pun menawarkan kepada Mio kehidupan kucing seutuhnya, karena dengan wujud itu Mio dapat bertemu terus dengan pria idamannya. Walaupun harga yang harus dibayar adalah wajah manusianya, tapi Mio mengerti bahwa penjual tersebut adalah seseorang yang mencurigakan, dan dia tak mau menukar kehidupannya sebagai manusia untuk menjadi kucing seutuhnya. Kembali ke masa kini, di mana Mio sedang makan malam bersama keluarganya, ayah dan ibu tirinya. Di sini terlihat kecanggungan yang terjadi antara Mio dengan ibu tirinya Kaoru. Mio sepertinya menghindari pembicaraan dengan ibu tirinya itu, dan Kaoru pun sebagai ibu tirinya mengerti akan situasi saat ini. Keesokan harinya di sekolah, Mio dalam wujud manusia yang selalu menggoda Hinode tetap tak mendapatkan perhatian darinya. Beberapa saat kemudian, di waktu makan siang, Mio yang mendengar percakapan dua orang siswa menfitnah Hinode langsung tancap gas lompat dari gedung lantai 2 untuk melabrak kedua orang itu. Hinode yang melihat kejadian tersebut pun kaget dan menghampiri Mio menanyakan keadaannya. Mengetahui bekal milik Mio yang hancur berantakan, Hinode pun menawarkan separuh bekal makan siangnya kepada Mio. Masih dengan tingkah konyolnya, Mio mengatakan bekal makan siang milik Hinode sangatlah asin seperti buatan ibunya.
Dia berteriak ke seisi sekolah hingga membuat orang di sekitarnya termasuk Hinode tertawa mendengarnya. Sepulang sekolah, Mio terlihat sangat gembira. Kaoru, ibu dirinya pun merasakan bahwa suasana Mio tampak baik saat itu. Beberapa saat kemudian, Mio memasuki kamar dan dengan segera berubah ke wujud kucingnya untuk menemui Hinode kembali. Setibanya di sana, tak sengaja Mio mendengar percakapan keluarga Hinode tentang usaha tembikar yang digeluti kakek Hinode akan segera tutup karena penjualannya yang lesu akhir-akhir ini. Mio juga melihat Hinode yang terlihat sedih di kamarnya dan tak tahu harus apa untuk membantunya. Dia hanya bisa mendengarkan curhatan Hinode tentang kesukaannya membuat tembikar, menceritakan tentang kehebatan kakeknya dan tekadnya untuk belajar. Di perjalanan pulang, Mio kembali bertemu dengan kucing penjual topeng. Kucing tersebut kembali menawarkannya kehidupan kucing untuk selamanya kepada Mio, walaupun tentu saja Mio menolaknya. Keesokannya di sekolah, Mio dengan berani berkeinginan mengungkapkan perasaannya kepada Hinode. Namun alih-alih Hinode menerimanya, kedua siswa nakal sebelumnya merebut sepucuk surat itu dan membacakan ke seisi kelas. Tentu ini membuat Mio malu, dan Hinode pun merasakan hal yang sama dan marah kepada Mio, karena menurutnya ini sangat mengganggu. Mio pun meneteskan air matanya, tersenyum dan pergi meninggalkan ruang kelas. Sepulang sekolah, hubungan Mio dengan ibu tirinya juga kembali merenggang. Dia mengeluarkan semua unek-uneknya di depan ibu tirinya, hingga dia berkata bahwa dirinya tak membutuhkan orang tuanya lagi. Mio lalu pergi meninggalkan rumah dengan membawa topeng kucingnya. Di tempat lain, Hinode yang saat ini berada di kamarnya memikirkan kembali ucapan Mio dan reaksinya yang terlalu berlebihan hingga membuat Mio menangis. Beberapa saat kemudian, Mio dalam wujud kucingnya datang menemui Hinode, berharap dia dapat menghibur Hinode yang saat ini sedang kesusahan. Tak terasa hari pun berganti. Mio yang saat ini berada di kediaman Hinode kembali ditemui oleh kucing menjual topeng. Kucing tersebut kembali menawarkan Mio hal yang sama, yaitu untuk menanggalkan wajah manusianya agar dia dapat secara utuh menjadi seekor kucing. Dan kali ini Mio secara tak sengaja menerima tawaran kucing tersebut. Topeng manusia Mio pun dilepasnya. Kucing tersebut mengambilnya dan memberikan selamat kepada Mio atas kehidupan barunya. Di waktu lain, orang tua Mio pun khawatir karena anaknya yang kabur tak kunjung pulang ke rumah. Mereka menanyakan kepada teman-temannya seperti Yuri dan Hinode, walaupun tentu saja mereka tak tahu di mana Mio sekarang. Tak berhenti sampai di situ, orang tuanya pun berencana untuk mencari Mio di SD, tempat sekolahnya dulu. Di kelas, Yuri kemudian menceritakan tentang masa lalunya bertemu dengan Mio. Menurut Yuri, Mio diasingkan dari teman-teman sekitarnya karena kondisi keluarganya. Dia selalu memasang wajah berani dan pura-pura baik-baik saja, bahkan di saat dirinya menderita. Kembali ke masa kini, Yuri sebagai teman setia Mio dengan tegas bertanya kepada Hinode apakah dirinya benar-benar membenci Mio. Hinode pun menjawab bahwa sebenarnya dirinya tak pernah membenci Mio. Di tempat lain, di rumah orang tuanya, ibu kandung Mio datang dan menanyakan keadaan saat ini kepada mantan suaminya. Keadaan pun semakin tak terkendali saat ibu kandung Mio adu mulut dengan ibu tirinya, hingga membuat mereka adu jambak. Mio yang melihat ini hanya terheran-heran dan kembali pergi meninggalkan rumah. Teman-temannya yang lainnya pun terus mencari Mio dan khawatir akan keadaannya tak terkecuali Hinode. Tapi Mio seakan tak acuh tentang keadaan di sekitarnya. Dirinya hanya berharap dalam wujud kucing ini dia bisa terus bersama Hinode. Hinode yang terus mencari Mio tentu tak sadar bahwa selama ini orang yang dicarinya sudah berada di sampingnya. Ya, walaupun dalam wujud kucing tentunya. Mio sendiri yang terus bersama Hinode kemanapun dia pergi, akhirnya sadar bahwa keputusannya untuk menjadi kucing adalah kesalahan. Seiring berjalannya waktu, Mio menjadi tak bisa mendengar bahasa manusia. Tingkah lakunya pun perlahan berubah menjadi kucing pada kalanya. Beberapa hari kemudian terlihat wujud manusia Mio sudah kembali ke kehidupannya. Wujud manusia Mio terlihat bersekolah dan kembali ke rumahnya. Tapi teman-temannya merasakan hal aneh yang terjadi pada Mio. Mereka merasakan Mio adalah orang yang berbeda seutuhnya. Mungkin tubuhnya adalah Mio, tapi jiwanya bukanlah dia. Di sini juga terlihat Mio yang sebenarnya masih terjebak dalam wujud kucingnya. Dia pun juga bingung kenapa tubuhnya bisa berada tepat di depan matanya.
Mio terus mengikuti tubuh manusianya hingga akhirnya Mio pun tahu siapa jiwa yang telah merasuki tubuhnya. Tak lain tak bukan, dia adalah Kinako, kucing kesayangan milik ibu tirinya. Kinako merasa bahwa dirinya sebenarnya lebih suka menjadi kucing, tapi ini dia lakukan demi majikannya Miss Kaoru. Kinako merasa bahwa dia harus membalas budi majikannya yang telah merawatnya selama ini. Kinako juga bercerita bahwa dia dan kucing penjual topeng telah sepakat untuk membagi masing-masing separuh usia tubuh Mio. Mio kemudian bertanya kepada Kinako di mana dia bisa bertemu dengan si penjual topeng itu. Kinako pun menjawab bahwa dia harusnya bisa mengikuti jalan setapak yang hanya bisa dilihat seekor kucing. Tak berselang lama, Mio yang terus menyusuri jalan setapak tersebut akhirnya bertemu dengan si penjual topeng. Kucing penjual topeng pun berkata bahwa Mio sudah tak bisa lagi mengurungkan niatnya dan dia akan menjadi kucing seutuhnya saat festival musim panas berlangsung. Mio tak terima dengan pernyataan tersebut dan dia pergi mengikuti kucing penjual topeng. Mio memasuki gerbang tori dan karena dia adalah seekor kucing, dirinya mampu melihat dunia lain. Dunia di mana kucing tinggal layaknya manusia. Di tempat lain, Kinako dalam wujud manusianya merasakan hal yang tak mengenakan baginya. Dia sepertinya masih tak yakin apakah majikannya Miss Kaoru, ibu Mio, bahagia akan keputusannya. Karena Miss Kaoru malah terlihat sedih dan terus mencari Kinako, kucing kesayangannya yang telah dia rawat sejak dia kecil. Kinako kemudian berinisiatif untuk pergi ke tempat Hinode. Dia kemudian menunjukkan wujud aslinya kepada Hinode, karena Kinako tahu bahwa Hinode mengetahui bahwa Mio bukanlah Mio yang asli. Kinako kemudian mengungkapkan penyesalannya kepada Hinode bahwa dia telah salah selama ini. Dia takkan bisa menggantikan Kinako sebagai Mio karena Miss Kaoru sangatlah mencintai Kinako, kucing kesayangannya. Kinako juga bercerita kepada Hinode bahwa kucing putih yang dia beri nama Taro adalah Mio yang sebenarnya. Kinako kemudian mengajak Hinode untuk pergi ke Pulau Kucing untuk menyelamatkan Mio. Di sisi lain, Mio kucing terus bertanya kepada warga sekitar di mana kucing penjual topeng berada. Tak berlangsung lama, seekor kucing jantan tahu bahwa Mio adalah kucing separuh manusia. Dia kemudian mengajak Mio untuk pergi ke bar manusia kucing di pulau tersebut. Di bar tersebut, semua kucing yang ada di sana dulunya adalah manusia. Manusia yang menyesali kehidupannya sebagai manusia dan ingin merubah nasib menjadi kucing. Kembali ke Kinako dan Hinode, sesampainya mereka di pulau tersebut, Kinako memberikan topeng kucing kepada Hinode agar dia bisa melihat wilayah di pulau tersebut. Beberapa saat kemudian, kucing penjual topeng pun tahu kedatangan dan alasan mereka di sini. Dia langsung mengunci mereka berdua di dalam ruangan tersebut. Kucing penjual topeng kemudian pergi menemui Mio di bar manusia kucing. Dia memberitahu Mio bahwa Hinode dan Kinako saat ini berada di pulau ini untuk menyelamatkannya. Tak lama, para anggota perkumpulan manusia kucing pun membantu Mio untuk pergi menyelamatkan Hinode. Dan saat mereka bertemu, Kinako mengembalikan topeng manusia milik Mio. Mio pun dengan senang hati menerimanya walaupun entah kenapa dia tak berhasil kembali dalam wujud manusianya. Tiba-tiba kucing penjual topeng itu datang dan membawa Mio pergi. Kinako dan Hinode pun dengan segera mengejar kucing penjual topeng tersebut. Kinako kemudian menjelaskan alasan Mio tak bisa kembali ke wujud manusianya. Dia beranggapan bahwa di dalam hati Mio dia yakin akan menderita jika kembali menjadi manusia. Dan sekarang semua tergantung kepada Hinode untuk meyakinkan hati Mio. Di sisi lain, Mio yang sedang dibawa oleh kucing penjual topeng tersebut berusaha melepaskan diri darinya dan pergi untuk menemui Hinode. Mereka berdua pun akhirnya bersama kembali, walaupun sialnya kucing penjual topeng berhasil kembali menangkap mereka. Dia membawa mereka ke altar pohon keramat dan kemudian mengambil separuh umur Mio. Hinode pun terus berusaha agar umur Mio tak direbut oleh kucing penjual topeng. Mio kemudian membantu Hinode. Mereka berdua pun bersama berjuang menentukan nasib mereka ke depannya. Dan tak berlangsung lama, para anggota bar manusia kucing pun turut membantu mereka. Akhirnya, separuh umur Mio pun kembali didapatkannya, dan Hinode meyakinkan Mio akan perasaannya selama ini, bahwa dia mencintai Mio tentu dalam wujud manusianya, dan dia juga ingin melihatnya tersenyum kembali. Dengan segera mereka pun pergi meninggalkan pulau tersebut, dan Mio kembali ke Mio yang sebenarnya.
Bersama mereka pun saling mencintai satu sama lain. Kinako pun juga kembali ke majikannya, Miss Kaoru. Mio menjadi semakin terbuka kepada ibu tirinya. Hinode meyakinkan ibunya bahwa dirinya akan menjadi pengrajin tembikar, melanjutkan kakeknya, dan cerita pun berakhir sampai di sini. Bagaimana akhir dari cerita film Whiskeraway ini? Apakah kalian suka dengan alur cerita dari film animasi yang baru saja saya sampaikan? Dan jika kalian punya film dengan cerita menarik lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami dan sampai jumpa di cerita menarik lainnya.